Hai MIUI dan HyperOS Tamer, buat kalian yang ingin tampilan HP Xiaomi, Poco, dan Redmi Note kalian punya tampilan ala-ala One UI versi 7, kalian bisa banget cobain tema ini. Tema ini gratis, namun sayangnya tema ini hanya support pada tema MTZ atau buat kalian yang menerapkan di ROM custom atau custom ROM. Karena tema ini belum tersedia di Theme Store atau di toko tema. Seperti apa detail temanya? Ikuti terus video ini hingga selesai. Oke, tema yang pertama di sini adalah tema versi terang. Atau di sini bawaannya memang sudah terang seperti ini. Meskipun tema ini sudah support dual mode, tapi menurut saya yang paling bagus pada tampilan light mode-nya. Nah, pada tampilan lock screen, nah di sini punya tampilan yang One UI banget ya. Jadi mulai dari widget dan juga layout-layout yang lainnya seperti ini. Nggak ada kustomisasi lagi atau kustomisasi tambahan, hanya ada tampilan seperti ini saja. Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini untuk widgetnya di sini juga mirip banget seperti pada tampilan One UI. Untuk icon apps-nya di sini juga punya tampilan yang sama atau tampilannya di situ mirip banget. Lalu pada setelan. Pada tampilan setelan, nah di sini juga punya tampilan yang icon sistemnya di situ seperti pada icon apps-nya. Nah, ini terlihat bagus dan juga terlihat rapi banget. Next, pada tampilan status bar gaya lamanya. Pada tampilan status bar gaya lama, ini punya style yang terlihat minimalis, tapi juga punya icon toggle-nya mirip seperti tampilan One UI. Nah, ini sangat keren banget. Nah, untuk pusat kontrol gaya barunya, ini sama seperti default-nya ya. Jadi tidak saya review karena tampilannya di situ seperti default-nya. Lalu kita coba aktifkan pada mode gelapnya. Pada tampilan mode gelap, nah tema ini juga masih berubah atau tidak kembali ke default. Kita cek pada tampilan setelan, nah di sini masih sama, icon toggle-nya tidak berubah ke default-nya. Nah, ini sangat cakep. Kalau kalian lihat detailnya, ini tampilannya di situ adalah untuk bar sinyalnya ya. Nah, ini tampilannya, kalian bisa memperhatikan. Nah, tampilannya di situ terlihat bagus. Kemudian baterainya juga terlihat minimalis banget seperti ini. Nah, tidak seperti One UI yang biasanya bentuknya adalah vertikal. Nah, jadi tampilannya sekarang jadi seperti ini. Lalu kita ke tampilan dial pad. Pada tampilan dial pad, nah ini juga punya font atau typeface yang sama seperti ala-ala One UI ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, tambah kontak di sini malah terlihat gede-gede. Lalu pada tampilan pesan, nah di sini hampir nggak ada bedanya atau sama seperti default-nya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, buat kalian yang ingin menerapkan tema ini adalah tema MTZ atau tema pihak ketiga. Jadi, nama temanya di sini adalah One UI 7 seperti ini. Untuk menerapkannya, kalian harus mengimportnya terlebih dahulu seperti ini. Nah, nggak semua support ya, jadi ini hanya support di custom ROM saja. Nah, untuk link ada di deskripsi video, kalian tinggal download seperti ini, lalu tinggal kalian import saja seperti ini ya, tekan OK, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal kalian terapkan. Nah, untuk tampilan One UI versi dark-nya, nah ini bawaannya memang sudah dark ya. Jadi kalau kita nonaktifkan menu mode gelapnya atau dark mode-nya, tampilannya memang punya nuansa yang gelap seperti ini. Nah, tampilannya terlihat bagus banget. Pertama kita ke tampilan lock screen. Pada tampilan lock screen, nah ini layout-nya terlihat keren banget atau terlihat elegan banget.
seperti ala-ala One UI. Nah, memang di sini tidak terlihat kustomisasi tambahannya, jadi kalian harus scroll seperti ini ya. Nah, nanti akan diarahkan ke kustomisasi tema. Nah, di sini kalian bisa mengganti wallpapernya secara custom. Harus kalian aktifkan terlebih dahulu seperti ini, lalu tinggal kalian pilih galeri atau wallpapernya. Nah, seperti ini. Nah, tapi karena di sini saya suka bawaannya, jadi tidak saya terapkan ya. Kemudian di sini untuk gaya jamnya, nah di sini ada versi vertikal, kemudian ada di kiri. Kita coba yang versi vertikal. Nah, seperti ini. Lalu pengingat level baterai juga ada. Kita aktifkan juga. Nanti di situ pengaruhnya ada di mana ya? Kita cek saja. Nah, jika sudah, sekarang kita kembali ke tampilan lock screen-nya. Nah, tampilannya di sini berubah jadi seperti ini ya. Nah, dia jadi gelap. Mungkin saya salah pengaturan ya. Saya kembalikan lagi. Nah, jadi kalian nonaktifkan inversinya tadi ya. Jadi tampilannya seperti ini. Kemudian tadi juga ada gaya kiri. Nah, kita aktifkan lagi. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Kalau saya sebenarnya lebih suka pada klasik atau bawaan karena terlihat lebih jelas. Nah, gimana menurut kalian? Next, kita ke tampilan home screen. Pada tampilan home screen, nah di sini terlihat bagus banget. Saya langsung di situ tertuju pada tampilan dari icon apps-nya ya, karena icon apps-nya di sini terlihat rapi banget dan juga terlihat full, nggak terlihat bolong-bolong. Nah, seperti ini. Jika kalian geser-geser, nah di sini terlihat rapi sekali. Meskipun ada beberapa yang bolong, contoh seperti Primo, kemudian Highshot. Nah, ini ya, ini yang nggak umum-umum ya. Yang Highshot, ini Magis, nah yang nggak support. Nah, jadi tampilannya terlihat bagus banget. Nah, widgetnya di sini saya sangat suka, juga minimalis. Dan layoutnya terlihat lebih keren sekali. Next, kita ke tampilan setelan. Untuk tampilan setelan, nah ini tampilannya daripada tema yang pertama, ini terlihat lebih besar ya. Jadi terlihat lebih gede seperti ini. Untuk perangkat, nah ini juga sama. Nah, jadi tidak kembali ke default. Next, kita ke tampilan status bar gaya lamanya. Untuk status bar gaya lama, nah ini untuk mode like ini juga masih support atau tidak kembali ke bawaan. Jadi kalau kita aktifkan pada mode gelap, nah ini tampilannya jadi makin keren sekali karena ini nuansa dengan nuansa dark. Nah, tampilannya jadi serasi banget kalau kalian aktifkan mode darknya. Next, kita ke tampilan pusat kontrol gaya barunya. Pada tampilan pusat kontrol gaya baru, sebenarnya sama seperti dengan yang tema pertama tadi, yaitu punya tampilan sama seperti default ya. Jadi tampilannya seperti ini, atau elemennya di situ masih berubah pada icon toggle-nya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk sinyalnya di sini sama, nah hampir sama dengan tema yang pertama. Next, kita ke tampilan dial pad. Pada tampilan dial pad atau kontak, di sini juga punya tampilan yang sama atau sama seperti dengan tema yang pertama tadi. Masih di situ punya style dari One UI ya. Kontak di sini juga sama. SMS di sini juga sama atau tidak banyak yang berubah. Nah, untuk tema yang kedua ini adalah tema yang berbeda, jadi kalian harus menerapkan tema One UI seperti ini ya, _7 seperti ini. Tema ini dibuat oleh GT. Nah, yang pertama tadi berbeda. Jadi kalian harus menerapkan atau mengimpornya terlebih dahulu. Untuk link tema sudah saya sediakan di deskripsi atau source aslinya dari channel GT ya, atau di situ channel lain. Nah, saya sediakan source aslinya, jadi kalian bisa mendownloadnya.
Oke, sekian dulu untuk review tema kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Jika kalian ingin bantu channel ini agar lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa share. Buat kalian yang ingin tanya-tanya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.